Usai pasukan Israel mundur dari koridor Netzarim yang membelah Gaza, bahkan sebagian besar keluar dari Gaza, kini nasib wilayah tersebut menjadi pertanyaan. Warga Gaza tak bisa langsung bernapas lega meski suara ledakan dan desingan peluru sirna. Pasalnya, saat mereka kembali, hanya ada puing-puing bangunan yang tersisa. Ya, Gaza hancur total. Lantas bagaimana nasib masa depan Gaza? Di tangan siapa rekonstruksi Gaza akan berjalan ketika mereka tak punya pemerintah dan sosok yang bertanggung jawab di sana? Simak selengkapnya dalam video berikut. Prioritas saat ini adalah membuat Gaza segera layak huni. Namun yang masih jadi pertanyaan, siapa yang akan membangun masa depan Gaza? Pasalnya, hampir 70% bangunan di Gaza telah rusak atau hancur sejak 7 Oktober 2023. Perang antara Hamas dan Israel di jalur Gaza itu pun menghasilkan lebih dari 50 juta ton puing. 5.000 ton puing di Gaza setara dengan gedung 16 lantai dengan luas lantai 300 meter persegi. Menurut laporan proyeksi dari Bank Dunia, PBB, dan Uni Eropa, pembangunan kembali jalur Gaza akan menelan ongkos 53 miliar dolar AS atau sekitar 872 triliun rupiah. Nah, untuk saat ini, hampir tidak ada kapasitas atau dana untuk memulai proyek pembangunan kembali Gaza secara signifikan. Di sisi lain, kini Israel sudah setuju untuk mengizinkan tenda dan peralatan konstruksi masuk ke jalur Gaza yang sempat mereka tahan. Menurut PBB, badan-badan kemanusiaan kini juga telah meningkatkan layanan serta mendirikan dapur gratis dan stasiun pengiriman air. Tenda dan terpal telah didistribusikan kepada ratusan ribu orang di seluruh Gaza. Sementara pemerintah kota Gaza mulai memperbaiki beberapa saluran air dan membersihkan puing-puing dari jalan. Namun, proses pembersihan itu terkendala kurangnya peralatan berat. Di tengah ketidakpastian nasib Gaza yang terkatung-katung, muncul rencana mengejutkan dari Amerika Serikat, tepatnya dari Presiden Donald Trump. Ya, saat negosiasi gencatan senjata tahap kedua antara Hamas dan Israel baru dimulai, Trump melontarkan rencananya untuk mengambil alih Gaza dan menguasai Gaza pada Selasa 4 Februari 2025. Trump mengusulkan pemindahan permanen warga Palestina dari Gaza ke negara-negara tetangga seperti Mesir dan Yordania. Selain itu, Trump ingin membangun jalur Gaza menjadi kawasan mewah dan menarik seperti pantai Riviera di Perancis Tenggara. I'm committed to buying and owning Gaza. As far as us rebuilding it, we may give it to other states in the Middle East to build sections of it. Other people may do it through our auspices, but we're committed to owning it, taking it, and making sure that Hamas doesn't move back. There's nothing to move back into. The place is a demolition site. It'll be, the remainder will be demolished. Everything's demolished. I mean, you can't live in those buildings right now. They're very unsafe. But we'll make it into a very good site for future development by somebody. We'll let other countries develop parts of it. It'll be beautiful. People can come from all over the world and live there. But we're going to take care of the Palestinians. We're going to make sure they live beautifully and in harmony and in peace and that they're not murdered. This has been the most dangerous site anywhere in the world to live in. Hamas has been a disaster. Bahkan, tidak menutup kemungkinan Trump akan mengerahkan tentara Amerika Serikat guna mendukung rekonstruksi jalur Gaza. Trump juga menyebut jika Gaza telah dibangun kembali olehnya, lokasi itu bisa menjadi tempat tinggal warga dunia. Ide Trump itu pun langsung mendapat penolakan dan kecaman keras dari Hamas. Pejabat senior Hamas Sami Abu Zuhri menyebut seruan agar warga Palestina di Gaza dibersihkan secara etnis merupakan pengusiran dari tanah mereka.
Pejabat senior Hamas lainnya, Izzat al-Rizik, juga menilai usulan tersebut hanya akan menambah masalah. Tak hanya mendapat penolakan dari Hamas, keinginan Trump itu juga mengundang kecaman internasional, khususnya dari negara-negara Arab, karena menghapus hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri. Keseriusan Trump mengenai nasib Gaza itu memang tak langsung berbuah manis. Negara-negara Arab jelas menolak mentah-mentah ide Trump untuk menguasai dan memiliki jalur Gaza. Negara-negara Arab pun tak tinggal diam. Mereka bersatu dan bersepakat menghadang rencana Trump. Mesir telah membuat rencana tandingan yang memberikan alternatif bagi rencana Donald Trump untuk mengambil alih Gaza. Liga Arab juga telah mendukung dan mengadopsi proposal tandingan Mesir itu saat pertemuan darurat di Kairo, Selasa 4 Maret 2025. Atas proposal Mesir itu, Amerika Serikat telah mengisyaratkan bahwa pihaknya terbuka untuk mendengarkan rencana Arab untuk rekonstruksi pasca Perang Gaza. Sementara Israel menilai negara-negara Arab tidak memberikan kesempatan yang adil kepada rencana Presiden Trump. Israel menegaskan hanya akan mendukung rencana kontroversial Donald Trump untuk menggusur warga Palestina dan merelokasi mereka ke Yordania dan Mesir. Sedangkan Hamas mengatakan mereka menyambut baik penyelenggaraan KTT darurat di Kairo tersebut. Hamas juga memutuskan untuk mengadopsi rencana yang diusulkan Mesir untuk rekonstruksi Gaza. Rencana dari Mesir itu sendiri mencakup proses rekonstruksi 3 tahap yang akan memakan waktu sekitar 5 tahun. Rinciannya, rencana tersebut menetapkan 3 zona aman di Gaza untuk merelokasi warga Palestina selama periode pemulihan awal untuk 6 bulan pertama. Fase kedua adalah rekonstruksi selama 30 bulan yang dibantu oleh internasional. Membangun infrastruktur penting seperti bandara, pelabuhan, industri, dan lain sebagainya. Terakhir yakni membangun pemerintahan. Dengan adanya 2 proposal untuk masa depan Gaza, bagaimana kelanjutan nasib Gaza? Dan manakah rencana yang akan terrealisasi? Ikuti terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com dan untuk tahu update-update berita lainnya.